Astagfirullahalazim, Astagfirullah. astagfirullahalazim, Astagfirullah. astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bundawati, Bapak Ibu semua, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bundawati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah say'un lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Bundawati. Kita mulai ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar gramatikal Al-Qur'an yang sebenarnya hari Rabu jam 4 itu dulunya adalah jadwal Buya yang kemudian diserahkan ke saya, tapi karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak bisa berjalan. Nah, ini mulai pelan-pelan saya fungsikan untuk mungkin tambahan materi untuk hari ini, tapi untuk kedepannya saya kembalikan ke fungsi awal, yaitu bebas acak ayat apapun atau mungkin request materi apapun dari Bapak Ibu kita gunakan untuk itu. Sehingga hari Senin, Kamis tinggal kita fokus ke mengurai ayat, dan hari Sabtunya nanti kita gunakan untuk ini sambung ayat ya Bapak Ibu. Oke, hari ini saya mau menyampaikan berkaitan dengan ba'da dan qobla. Bapak Ibu silakan luruskan niat, luaskan niat. Ini mulai hujannya mulai hadir, mudah-mudahan tetap kondusif ya. Amin. Udah mulai datang ya Pak hujannya. Hujan mudah-mudahan baik. Ya, sebelum dimulai Bapak Ibu,
perlu saya sampaikan bahwa ini dibahas untuk kaitannya dengan pemahaman. Kalau secara uraian kita kembalikan ke sesuai dengan seperti yang selama ini kita bahas. Jadi hari ini kita akan membahas ba'da dan qobla. Judulnya adalah ba'da dan qobla. Ba'da, udah mulai hadir. Ba'da dan qobla. Di mana nanti akan ketemu seperti ini, ba'da sendiri, ya. Kemudian nanti akan ketemu ba'da itu selalu dengan KBM ya, gitu. Selalu dengan KBM sehingga kita sebut KBM. Kemudian juga ada min ba'di, berarti kita tetap ya kalau misalkan kita ketemu ba'da di sini ada KBM, misalkan ada kata benda gitu ya, maka tetap kita sebutnya KBM. Ya. Terus kemudian kalau ada min ba'di misalkan min ba'di, tetap kita sebutnya di ininya tetap begini, huruf jar, kemudian ini ber-KBM tetap seperti itu. Kalau nanti ketemu min ba'du, tetap kita sebutnya ini huruf jar, ini adalah kata benda khusus. Jadi tetap itu ya. Jadi saya tidak membahas di wilayah itunya, itu tetap sesuai SOP bahwa kalau KBM sebutkan KBM-nya, kemudian kalau dia huruf jar tetap dipanggalnya sesuai dengan SOP selama ini, min itu huruf jar seperti itu. Yang mau saya bahas lebih kepada artinya, secara pemahamannya. Nah, di antara ba'da dan qobla sebenarnya yang fokus mau saya bahas itu bukan ba'da dan qoblanya, tapi ke ba'du dan qoblu. Ya, jadi ke ba'du dan qoblu. Mungkin langsung saya kasih judul aja ba'du dan qoblu. Biasanya kalau ba'du dengan itu sih ya. Apa-apa judulnya ini aja. Judulnya ba'da dan qobla judulnya. Nah, kita akan membahas satu-satu. Sebelum kita bahas detail, saya sampaikan dulu yang pertama adalah qobla. Qobla sama ba'da itu adalah kata benda khusus ya, disebutnya Pak Helmi ya? Ya. Ya, kata benda khusus. Kenapa? Karena kalau kata benda umumnya tanwin, nah ini dia tidak bisa tanwin. Makanya disebut kata benda khusus. Nah, kata benda khusus qobla dan ba'da itu sejatinya kata benda yang butuh sandaran. Butuh sandaran. Yang kemudian sandarannya itu satu kesatuan kita sebut KBM. Ya. Nah, sandarannya itu semua jenis kata benda bisa menjadi sandarannya, termasuk di dalamnya kata benda apapun, termasuk KBM. Jadi dia bisa bersandar ke KBM juga. Kemudian bisa bersandar ke kata benda yang kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, bahkan juga bersandar ke an yang disertai dengan KKSAD. Saya pernah menyampaikan an yang disertai dengan KKSAD itu dia satu kesatuannya bisa kita fungsikan seperti KBKK dengan kata ganti ya. Jadi tetap dia kata benda. Ma dengan KKL, ma nggak sembarang ma ya, nanti ada ininya. Ma dengan KKL juga itu bisa seperti KBKK ya. Jadi dia intinya butuh sandaran. Sandarannya adalah semua jenis kata benda, termasuk kata ganti, kata tunjuk, dan kata yang meskipun dia an sama KKSAD, ma sama KKL, yang dia itu bisa difungsikan seperti KBKK. Tapi dalam menguraikan tetap ya an itu huruf bermakna, kemudian KKSAD tetap seperti itu, cuma secara makna aja gitu, secara makna itu dia KBKK. Jadi kesimpulannya qobla itu butuh sandaran yang kemudian dia ber-KBM. Jadi qobla ini nggak bisa berdiri sendiri, dia ber-KBM.
Kemudian yang kedua adalah ketika qobla ini dikasih min, maka dia menjadi apa? Qobli. Qobli. Ini juga sama ber-KBM. Jadi qobla ber-KBM, ketika qobla dikasih min, maka dia juga ber-KBM. Qobla berubah menjadi qobli. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika qobla aslinya dia ber-KBM harusnya seperti yang pertama itu. Tapi ketika ini dihilangkan atau disembunyikan, intinya nggak terlihat gitu ya, nggak ada. Ada maksud dan tujuannya kenapa dia dihilangkan. Biasanya sudah terfahami, ya. Jadi ketika sudah difahami, nggak diulang lagi, nggak disebutkan lagi, bisa jadi memang secara pemahaman sudah cukup supaya nggak terjadi pemborosan kata mungkin, atau supaya juga kalau itu sastra atau puisi atau yang indah-indah begitu, mungkin dia kelebihan sehingga intinya banyak alasan dia dihilangkan. Nah, ketika qobla dia ber-KBM seharusnya, tapi kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya atau kata apapun yang dia seperti kata benda tempat sandarannya dihilangkan, maka qobla berubah menjadi qoblu. Jadi sejatinya setelah qoblu itu harusnya ada kata benda yang ber-KBM. Tapi ketika dihilangkan maka qobla berubah menjadi qoblu. Jadi dalam mengartikan nggak bisa sebelum aja. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang kita sebutkan. Bisa sebelum itu, bisa sebelumnya, bisa sebelum apa. Ya, nanti di dalam Al-Quran Bapak Ibu bisa ngelihat. Kok ini artinya sebelum kurung buka Al-Quran diturunkan? Kok ini artinya sebelumnya? Nya dari mana? Kok ini artinya sebelum itu? Itunya dari mana? Nggak ada di situ. Nah, nanti akan menjumpai seperti itu. Nah, itulah kata-kata itu yang dihilangkan. Sebelumnya berarti ada huruf hu atau hi yang dihilangkan. Kemudian ada kurung buka Al-Quran itu berarti secara pemahaman ada kata-kata yang dihilangkan yang maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat qoblu, oh pasti ada yang disembunyikan, yang dihilangkan, yang dalam mengartikan harus kita munculkan gitu. Nanti ibu-ibu akan menjumpai ya, dalam Al-Quran itu seperti itu. Jadi qobla dia berubah menjadi qoblu ketika kata benda setelahnya yang ber-KBM tadi itu dihilangkan. Sama halnya dengan yang tadinya min qobli, itu dia juga ber-KBM. Harusnya ber-KBM. Sama, ketika ini dihilangkan atau disembunyikan, maka dia bukan lagi min qobli, tapi menjadi min qoblu. Min qoblu. Jadi kalau ada qoblu itu sejatinya dia ada yang dihilangkan, disembunyikan. Nah, kita sering mengartikan selama ini itu sebelum sebelum ya, semua sebelum ya artinya ya. Ya. Jadi kalau secara arti dia sebelum. Jadi ini artinya sebelum, ini sesudah. Iya. Oke. Selanjutnya demikian juga ba'da. Demikian juga ba'da. Siapa? Ba'da itu ketika berdiri sendiri begini, dia ba'da, dia juga harus ber-KBM. Karena nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kan kita selama ini memahami bahwa KBM itu harus dengan kata benda. Oke, saya ganti istilahnya, butuh sandaran gitu aja. Jadi ba'da qobla tuh nggak bisa berdiri sendiri, butuh sandaran. Ya, butuh sandaran. Kita selama ini menyebutnya ber-KBM-nya dengan kata benda nggak masalah Bapak Ibu ya. Tapi intinya dia butuh sandaran. Nah, sandarannya tuh bisa macam-macam nanti. Semua adalah kata benda sejatinya. Kemudian ba'da ini ketika dia dikasih min berubah menjadi apa Bapak Ibu? Min ba? Ya, dia tetap harus ber-KBM.
Ini nanti kalau saya tulis ber-KBM itu jadi kesannya harus kata penda ya. Tapi paham ya Bapak Ibu maksudnya ya? Ya. Ya, paham, paham. Selanjutnya yang ketiga adalah intinya butuh sandaran ya. Jadi butuh sandaran intinya. Oke, yang ketiga adalah ketika dia ba'da saja, ba'da, harusnya ba'da itu ber-KBM. Ketika ini dihilangkan atau disembunyikan tadi, maka ba'da berubah menjadi ba'du. Ba'du. Yang harusnya ada sandarannya tapi tadi sudah dihilangkan. Yang keempat, ketika dia min ba'di harusnya butuh sandaran seperti yang di atas. Tapi ketika dihilangkan Jadi min ba'du. ya menjadi min ba'du. Silakan difahami dan kalau bisa ditulis dulu supaya nanti kita bahas satu persatu Bapak Ibu punya catatannya. Silakan saya kasih kesempatan. Sebelum lanjut, boleh tanya Bu Wati? Kenapa Pak San? Saya nggak dengar ini hujan. Oh iya, ya. Kenapa Pak San? Ya, jadi kalau apa tadi yang Kobli tadi itu harus ada KBM-nya kan? Ya, ini semuanya Ya, ya. Jadi ya. apa misalnya dengan kum atau kum itu bukan kobla, bukan min koblakum, bukan ya, harus kobli ya. Oke, gini Pak. Nanti kita bahas per Ya. poinnya. Sekarang 4 poin ini difahamin dulu. Jadi Oh, di iya, sini iya, iya. ya. Jadi kobla intinya ba'da maupun kobla itu butuh sandaran. Ya, Nah, ya, ya. koblu sama ba'du itu sejatinya dari ba'da dan kobla. Jadi ketika ketemu kobla dia harus ber-KBM. Kobla itu ketika ada min berubah menjadi kobli harus ber-KBM juga. Ya, ya. Ketika kalian menemukan koblu itu asal muasalnya kobla yang ber-KBM harusnya tapi dihilangkan menjadi koblu sehingga di sini nggak ada lagi KBM. Tidak ada lagi kata benda. Oh iya, iya, iya. Ya, ya, Silakan Bu. dipahami, Bapak Ibu. Ya, ya, Bu. Mungkin jangan KBM lah ya, maksudnya gimana enaknya ya. Sandaran aja. Kata aja kali Bu Wati. Ya, Kata. intinya mah di sini tuh kata lain yang menyertai itu. ya intinya ini tuh harus ber-KBM gitu ya. Ini ber-KBM. Nah, ketika ini ber-KBM ya ini sandaran lah ya. Tapi kita selama ini kenalnya kan KBM ya, kata benda ya. Ya, bolehlah kata benda atau kata ganti lah ya. Semua jenis kata benda. Ya, semua jenis kata benda intinya ya. Kata benda aja. KBM apa gitu, KBM KBM palsu. Semua jenis kata benda. Kita bahas. Semua jenis kata benda. Termasuk an sama KKSAD itu juga secara fungsi dia kata benda. Ini sama Bapak Ibu, silakan difahami, ditulis dulu. Ini hujan terus soalnya saya nggak terlalu dengar. Saya beri kesempatan untuk menulis, karena nanti ketika dibahas satu persatu, Bapak Ibu punya tulisannya, punya catatannya, jadi lebih enak. Di print screen aja kan bisa buat. Silakan Pak. Gimana? Intinya Bapak Ibu punya acuan nanti ketika saya membahas. Jadi nggak lupa gitu. Karena mau saya hapus ya. Deh satu-satu aja aku. Siti, makasih. Tadi Bu Esi udah enak.
Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bisa saya hapus? Ya, sudah. Yang belum bisa teriak belum. Sudah. Udah. Sudah. Kalau ya. Lanjut ya Bapak Ibu, fokus Iya. akan membahas satu persatu. Satu persatu, karena ini penting nanti berkaitan dengan arti. Sekali lagi, saya tidak membahas di wilayah SOP sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Kalau KBM ya katakan KBM, kalau nggak KBM ya jangan dibilang KBM. Kalau sembunyi berarti kita nggak usah bilang gitu kan. Tapi secara mengartikan pun Bapak Ibu mau diartikan sesuai dengan itu silakan. Tapi kalau saya mengacu ke Depak itu, kalau Bapak Ibu nanti ngecek ke Depak kok artinya begini ya. Nah, kita tahu asal muasalnya tuh seperti apa. Itu ya target saya ya. Oke. Jadi kalau hari ini nggak cukup, kita selesaikan besok. Saya akan membahas satu persatu dari qobla. Ada 4 jenis ya Bapak Ibu. Sekali lagi, qobla dan ba'da adalah kata benda khusus yang sejatinya menunjukkan keterangan waktu yang dia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh sandaran. Nah, sandarannya dengan qobla itu biasanya kita sebut KBM. Karena setelahnya kata benda atau kata ganti. Ya. Tapi sebenarnya dengan kata tunjuk pun bisa ber-KBM, dengan kata itu pun bisa ber-KBM sejatinya. Tapi kalau kita belum, maka nggak apa-apa. Saya nggak membahas dari sisi itu, tapi lebih kepada pemahamannya bahwa dia butuh sandaran. Dia bisa bersandar ke dalika, dia bisa bersandar ke hada gitu ya. Bahkan dia bisa bersandar ke kata kerja KKSAD yang ada an-nya gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau berdiri sendiri nggak ada min, aslinya dia qobla, aslinya dari sananya qobla. Ketika min menjadi qobli, ya. Yang qobla tadi kalau sandarannya dibuang, maka dia berubah menjadi qoblu. Min qobli kalau sandarannya dibuang, maka dia berubah menjadi min qoblu. Jadi kalau ketemu yang qoblu mau pakai min mau enggak, berarti ada sandaran yang dibuang. Yang dibuang di situ itu bukan berarti dibuang secara artinya nggak dibuang sebenarnya gitu, tapi secara penampakan fisiknya dibuang. Kemudian ba'da juga begitu. Jadi kalau ketemu ba'du, min ba'du berarti setelahnya memang tidak ada KBM secara kasat mata, tapi secara pemahaman sejatinya ada. Sampai situ bisa difahami Bapak Ibu? Insya Allah. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya kata-kata saya. Yang pertama kita bahas qobla. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham bahwa dia ber-KBM. Sehingga saya tidak memberikan contoh yang banyak. Ya. Intinya dia ber-KBM. KBM-nya dengan apa saja. Bisa dengan kata benda. Semua jenis kata benda, KBPA, KBPP, KBKK, semua jenis kata benda. Bahkan dengan KBM juga dia bisa ber-KBM. Ya, kata benda. Bisa juga dia dengan kata ganti, bisa juga dia dengan kata tunjuk, bisa juga dia dengan kata penghubung, bahkan bisa juga dia dengan an disertai dengan KKSAD dan seterusnya. Cuma saya nggak mau bahas dulu yang itu, biar Bapak Ibu kesini dulu difahami. Kalau ini sudah terfahami, nanti kapan-kapan kita bahas yang an disertai dengan KKSAD fathah, atau ma disertai dengan KKL, atau it's yang disertai dengan ini, yang intinya secara fungsi dia bisa berfungsi sandarannya dia. Mari kita lihat salah satu contoh surat An-Nisa ayat 4 159. Silakan dicari kata qobla. Surat 4 ayat 159. Qobla mautihi. Ya, dia bersandarnya kemana? Ke KBM. Karena mautihi itu KBM. Betul Bapak Ibu? Ya. Ya, qobla
Mautihi. Dia ini ber-KBM. Jadi ber-KBM-nya menjadi berapa? 3. Ya, mautihi. Oke. Ini ber-KBM. Jadi ini KBM. Ini sendiri KBM menjadi tempat sandaran qobla sehingga KBM-nya semuanya. Ya. Jadi sandarannya kata benda majemuk. Di mana dengan qobla itu dia ber-KBM. Bentar ya. Cari contoh yang dengan kata benda. Kalau nggak, saya belum sempet ini. Kalau misalkan nggak ketemu, Bapak Ibu saya yakin sudah cukup paham ya. Kalau qobla itu pasti dengan KBM, banyak contohnya ya. Coba kita cari surat 17 ayat 58. Banyaknya dengan KBM ya. Surat 17 ayat 58 bisa dibuka. Surat 17 ayat 58. Ketemu Bapak Ibu di situ? Qobla yaumil qiyamah. Qiyamah. Ketemu ya Bapak Ibu? Ya, Oke. ketemu berarti. Qabla yaumil qiyamah. Oke, surat 27 ayat 46. Ini nggak saya tulis ya, ini panjangan, nanti di ini sendiri, dicek sendiri dalam Al-Quran. Dicek sendiri. Saya ngambilnya satu-satu aja sampelnya. Surat 27 ayat 46. Di situ apa Bapak Ibu? Qobla hasanati. Ini apa? Kata benda. Jadi qobla menjadi KB. Jadi dia bisa bersandar ke kata benda, bisa bersandar ke KBM, bisa juga bersandar ke kata benda yang sifat mensifati. Contoh yang lain banyak, tapi saya pikir saya tulis aja, nanti Bapak Ibu bisa ngecek-ngecek sendiri ya, karena nggak muat. Bisa dicek surat 13 ayat 6. Cari qobla. Qoblanya aja, jangan ke qobli, qobla. Qobla ada. Ada ya? Ada. Surat 13 ayat 6 ada. Qabla hasanati juga. Sama jadi sama 2746. Ya. Surat 20 ayat 130. Berapa Bunda? 20 ayat 130 qoblanya saja. Dia bersandar kemana? Ada dua qobla di situ. Qabla Bersandarnya kemana? Qabla KBM. Bersandarnya ke KBM. Sehingga KBM-nya dari qobla menjadi ada 3. Betul Bapak Ibu? Iya. Ya. Oke, ada sebelahnya lagi. Itu juga bersandar ke KBM. Ya. Kemudian surat 50 ayat 39.
Berapa Bunda? Surat 50 ayat 39. Qabla tulu'i. Nggak ada ya? Ada. Ada, Qabla ada. tulu'i Ada ya? Samsi. Nah, tulu'i silakan dicek syamsi. sendiri. Dicek sendiri nanti ya. Contoh-contohnya bisa ditulis sendiri. Karena nggak banyak kalau misalkan. Oke, cukup Bapak Ibu bisa terpahami ya bahwa qobla selalu bersandar. Bisa bersandar ke semua jenis kata benda, bisa bersandar juga ke KBM. Oke, selanjutnya dengan kata ganti, saya ambil contoh surat 19 ayat 74. Qobla bersandar kemana? 19 ayat 74. Qoblahum. Ya, Kata betul. ganti. Jadi qobla bersandar dengan ke Kata ganti. qoblahum. Oke. Belum Bunda. Qoblahum. Bisa juga di ayat 98, 1998. Silakan dicek. 19 tapi ayat 98. Bentar Bunda. Iya Bu Des, ditunggu. 98. 98 ya. Lahir. Qobla bersandar ke Qoblahum juga. hum Qoblahum juga. juga. Oke. Saya pikir cukup, nggak usah banyak-banyak. Tapi ada satu yang mau saya bahas. Surat 21 ayat 14. Surat 21 ayat 14. 21 14. Ayat 14. Salah. 21 ayat 24. Qobl. Qabli. Apa di Qabli. situ Bapak Ibu? Qabli. Qobli. Oke, pertanyaan saya. Itu qobli yang berasal dari qobli atau qobla? Min dari Qoblah. Oman Ada kata benda. Ada kata. Kan itu ada qobli ada ketempelan ya ya Bapak Ibu. Ya-nya Iya. ya. Itu kan? Kata ganti ya. Qabla ya. Ya. Qabla Oke. karena ya sukun jadi Betul. qabli. Jadi itu sejatinya qoblai, harusnya qoblai, Iya. bukan qobli. Jadi Iya. qoblai harusnya. Jadi dia berasal dari qobla. Ketempelan ya sukun sebagai kata ganti untuk meringankan bacaan menjadi qobli. Tapi sejatinya dia, kenapa? Karena depannya nggak ada min. Kalau depannya ada min, itu masuk ke contoh yang mana tadi? Yang kedua. Min qobli. Kalau seandainya min qobli, maka qobli sama ya. Tapi kalau ini qobla. Jadi sejatinya ini nih, surat ini nih, ini itu depannya man. Ya, depannya man. Sehingga di situ tuh Siapa? Siapa yang sebelum aku? gini kan? Orang sebelum aku. Qobli. Ini kan Bapak Ibu? Ya. Nah, ini sejatinya adalah dari qobla. Apa ya? Qobla aslinya dengan kata ganti ya sukun. Yang dia untuk meringankan bacaan maka menjadi kasroh. Untuk meringankan bacaan menjadi kasroh. Tapi aslinya adalah fathah itu. Aslinya masuk ke contoh qobla. Ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Jadi ini pindah ke bawah ini, aslinya dia qobla itu untuk meringankan bacaan. Silakan difahami, saya kasih waktu. Contoh yang lainnya banyak. Tapi itu saja cukup saya pikir.
Bisa dilanjutkan? Ya, Bunda. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kata tunjuk. Ya, oke. Nanti kalau mengurai tetap sesuai dengan SOP Al-Hasani ya Bapak Ibu. Jadi kalau dengan kata tunjuk tidak disebut KBM. Tapi sejatinya Qobla ini dia butuh sandaran. Ya, butuh sandaran. Makanya saya nggak nulis apa ya, enaknya tuh ini tuh ditulisnya apa. Ya. Jadi secara SOP belum dimasukkan ke situ maka nggak usah ya. Cuma tetap saya tulis di sini untuk supaya, karena kata sebelum, coba Bapak Ibu, kata sebelum itu kira-kira apa ya, bisa nggak tanpa sesuatu kata setelahnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, cuma karena kita belum familiar dengan ini disebut KBM, ya, maka kita yang disebut KBM ini aja nanti, ya. Ini butuh sandaran intinya. Mari kita tunjukkan surat 11 ayat 62. Ya, mudah-mudahan bisa paham ya maksud saya ya. Nanti jangan dibenturkan, oh ini apa namanya harus ber-KBM, tidak. Saya nggak bilang. Ya. Jadi mungkin untuk menghindari saya sebutnya butuh sandaran aja. Qabla haza. Ya. Sebentar. Butuh sandaran aja ya saya nyebutnya ya. Nanti di sini dia sering kita sebut KBM. Di sini suka kita sebutnya dia KBM. Tapi kalau di sini suka belum disebut KBM. Apa Bu di situ? Qobla? Nah, qobla hada. Qobla hada. Hada. Oke. Bisa juga di surat 19 ayat 23. 19 ayat 23. 19 ayat 23. Silakan. Qabla haza juga. Betul. Sejatinya dia sandarannya hada, cuma belum disebut KBM. Hada. Itu sandarannya. Jadi sandarannya hada. Sandarannya nih, sandarannya. Kemudian surat 51 ayat 16. 51 19. 16. Qobla dengan apa? Belum Bunda. Dalika. Zalika. Qobla Zalika. dengan dalika. Nah, ini sandarannya. Dan seterusnya. Intinya kata tunjuk bisa menjadi tempat bersandarnya qobla. Karena kalau nggak ada hada, sebelum apa nggak tahu. Tapi dengan adanya sebelum ini, sebelum itu, sebelum yang demikian itu, nah itu sandarannya. Zalika. Kayak Bu Ella makan sebelum, nah kan nggak bisa ngegantung ya. Sebelum matahari terbit, ya. Sebelum Sahur. sebelum lapar misalnya. Oke, kata penghubung pun juga bisa menjadi sandaran. Cuma saya belum nemu, tapi bisa, secara bisa. Karena banyak contoh juga yang Ba'da itu ini. Secara bisa, cuma saya belum nemu. Nah, sejatinya ada lagi. Mungkin sedikit kita bahas. Ya, karena kata penghubung nggak ketemu ini. Yang ketemu aja, yaitu an dengan KKSAD fathah. Yang ini satu kesatuannya, itu dia yang tadinya KKSAD, itu bisa menjadi
Kan KKSAD KBKK. punya kata kerja sama punya pelaku ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kata kerja dan pelakunya itu kata kerjanya menjadi KBKK, pelakunya menjadi kata ganti. Sehingga satu kesatuannya menjadi KBM. KBM. Paham ya? Ini secara makna ya. Secara makna. Jadi nanti tetap dalam mengurai ini kata benda KBKK dengan kata gantinya. Yang itu semuanya kita sebut KBM. Sebagai contoh, saya ambilkan surat. Diulang lagi Bunda, tadi kurang kedengaran. Oke. Kalau an ketemu kata Ya, benda. jadi gini Bu Des ya, kepentingannya saya bahas adalah bahwa ini bisa jadikan tempat bersandar. Itu Bu Des ya, tempat bersandar. Secara fungsi bisa kita fungsikan seperti, dalam artian seperti. Ya, mohon untuk tidak dibentur-benturkan nanti ya. Seperti KBKK yang pelakunya adalah kata ganti sehingga KBM. Dan itu bisa menjadi sandaran. Ini kepentingannya untuk menerjemahkan, bukan untuk ini ya. Katanya kaifa tarjim, katanya bagaimana cara Nah, menerjemah. silakan dibuka surat 12 ayat 37. Ada kobla. Biar nanti terjawab, bukankah kobla itu harusnya ber-KBM katanya. Kok ini nggak ber-KBM? Nah, kita lihat surat 12 ayat 37. Kalau kita lihat, ketemu Bapak Ibu? Ayat liyakuma. Ya, di depan ya kobla. Pamlaan ya. Kok hilang saya? Kalau tadi saya udah nemu kok hilang mana ya? 37 kan? An Iya. ya kuma. Oh ya, koblaan. An ya kuma. Ya, iya ya. Ti Iya ya. Ya, iya. kuma. Namanya al alif. Kuma ya. Iya, kuma. Iya. Maaf ya, saya tadi salah menyebutkan. Masih? Ya, tia kuma. Ya, kuma. Maksud saya kata gantinya ini. Kedatangan kalian gitu ya. Jadi kata yang nempel di itu berarti objeknya ya, bukan ini ya. Jadi gini benar-benar maksud saya gini, si An sama KKSAD itu adalah KBKK, bisa berfungsi seperti KBKK. Berarti kan ini yang berfungsi sebagai KBKK kan ininya ya. An ya. Ya, kumanya kata ganti. Nah nanti KBKK ketempelan kata ganti menjadi apa? KBM. KBM secara fungsi KBM. Dengan apa namanya ini ya? Dengan kobla sendiri dia ber-KB. Silakan dipahami. Kita bahas. Nah, ini artinya apa? Kalau secara ininya, secara aslinya apa ini artinya? Bahwa Agar ini apa? KKS ini apa artinya? Dia datang sampai kepada kalian. Dia datang Ya, kepada kalian. datang ya. Ya, dia datang kepada kalian. Kalian berdua. Ya, An sama KKSAD artinya kan datang. Dia datang kan? Dibikin KBKK menjadi apa? Kedatangan. Jadi ini menjadi kedatangan ini. Kedatangan. Sekali lagi, ini untuk pemahaman ya Bapak Ibu. Kalau mengartikan kadangkala di Depak pakai arti seperti ini, tapi kadangkala juga pakai arti apa adanya. Saya tidak membahas di wilayah itu. Kedatangan, ini apa? Kalian berdua. Kalian berdua ya. Nah, jadi kedatangan kalian berdua. Sehingga artinya kalau kita artikan bisa begini. Bisa ya. Bisa begini. Sebelum kedatangan kalian berdua. Sebelum kedatangan kalian berdua. Boleh begitu.
Ya, ya. Oke Bapak Ibu, adapun nanti di depak diartikan gimana? Tergantung konteksnya. Kan kadang-kadang belum tentu dia datang. Bisa jadi artinya apa? Kalau di situ kan sampai ya. Kalau di sini, Sampai kalau makan. di sini Ya, sebelum makanan itu sampai kepada ya. kalian. Sampai dengan datang kan sama. Ya Ya. kan? Ya, Sebelum tapi bukan makanan itu, ya jadi boleh begini. Boleh begini, sebelum, kalau secara ini sebelum kedatangan Belum kedatangan mereka berdua. makanan itu dalam kurung. kan ada makanan. Makanannya tersembunyi. Dia huwa pelakunya Dawati sebelum kelempar dia tadi. sebelum datang sebelum Datang, dia kedatangan datang pelakunya dia. sebelum Atau kedatangan amunnya itu. oh iya sebelum sebentar jadi ini ada objek yang tersembunyi di Tersembunyi. dia ya Ada dianya. sebelum kedatangan ya sebelum kedatangannya oh iya maaf bener yang tadi di awal Iya. pelaku itu sebentar kok saya jadi lupa saya cek dulu ya surat 20 Punya ayat 1 huwa sebentar Bapak Ibu pahamin ini dulu yang depan dulu ini saya ini dulu yang depan ini saya ini dulu saya pahamin dulu surat 20 ntar ya saya cek dulu surat 20 Oke, kalau enggak gini Bapak Ibu, takut berasa berat, ini kita bahas terpisah nanti. Karena tujuan saya sebenarnya bukan ke sini dulu. Gitu Bapak Ibu ya. Lain kali kita bahas ini. Ini kayaknya terpisah, berat ini soalnya. Berat. Maksudnya secara terpisah nanti setelah terfahami ini. Yang ini terfahami Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Kalau sudah saya mau ke yang kedua. Takutnya nanti buyar kalau saya bahas ke sini. Saya hapus? Ya, sudah Bu. Oke. Sekarang kalau yang kedua min kobli ber-KBM nggak Bapak Ibu? Iya. Ya, ber-KBM. Artinya kata bendanya itu ada. KBM-nya ada. Jadi min kobli juga butuh sandaran. Butuh sandaran. Sama. Dia bersandar kemana tadi? Bisa ke kata benda. Ber-KBM, bisa ke kata ganti. Bisa juga ke kata tunjuk. Bisa juga ke kata penghubung. Oke, mari kita lihat. Surat 24 ayat 58. Silakan cari yang min kobli. Ketemu min kobli. Min kobli. Bersandar kemana? Bersandar kemana? Sholatin. Ada lagi? Yang Berlanjut? fajri. Ya. Sholatil fajri. Betul. Fajri. Oke. Ini KBM. Tempat sandarannya. Kemudian KBM-nya lagi dari mana berarti satu kesatuannya? Sholati. Ya. Sholatil fajri. Jadi KBM itu tempat sandarannya. Sandarannya. Jadi KBM bersandar ke KBM ya? Ya. Kalau saya menyampaikan begini, maksudnya yang KBM itu jadi ini. Bukan berarti nanti pas tampil Bapak Ibu jadi di berlapis-lapis gini ya. Ya, paham ya? Takutnya salah memahami nanti
disebutnya bersandar ke KBM. Jadi KBM-nya itu ada dua, enggak. Semuanya KBM. Cuma saya mau nunjukin bahwa Qobli bersandar ke KBM. Ya, gimana ya? Saya takut salah ini soalnya. Paham lah ya? Ini sandarannya lah. Sehingga KBM-nya bersandar ke KBM. Kemudian kita ambil contoh lagi. Ada juga min ba'di sholatil isya'i. 7 ayat 10. Coba deh. Banyak, Bu, banyak contohnya. Kita lihat surat 57 ayat 10. Ada nggak di situ? Surat 57 ayat 10 yang min qobli, ada nggak, Bapak? Ada ya? Surat 50 ayat 57. Qobli Fatih. Ya, 57 Qobli 57 ayat 10. Ya, di situ ada ya qobli ya, pakai min qobli Fatih. qobli al-fatih ya. Min ba'di juga ada. Min ba'di. Ya, kita ini sesuai dengan ininya dulu, Bu ya. Nanti kalau kemana-mana belum saatnya, nanti kita ke situ lagi. Min qobli ber-KBM dengan apa? Kata benda. Benar. Ya, ini kata benda nih. Sehingga segini KBM. Cukup saya pikir contohnya. Belum catat, Bunda. Oh ya, silakan. Min qobli Fatih. Surat 2 ayat 4, Bapak Ibu, silakan dibuka. Di situ ada min qoblika. Berarti bersandar ke kata ganti. Sehingga semuanya ini menjadi KBM. Bisa juga dilihat di surat 2 ayat 118. Banyak ya, 21. 2 ayat 4 itu, Bunda ya. Ya. Jadi kalau dan lain-lain. Bapak Ibu kalau nemuin tinggal masukin sendiri aja ya, karena kalau dibahas satu persatu nggak muat, nggak mungkin ininya waktunya. Min qoblihim. Kita ganti. Oke. Surat 46 ayat 17. Di situ apa? Min qoblihim. ya. Kalau ini kira-kira qoblinya memang qobli apa qobla? Qobli. Qobli karena min. Kalau yang tadi di ayat berapa tadi depannya man, tadi ada kan? Man tapi Nah, ini qobla. Kenapa menjadi qobli? Karena ketarik sama itu untuk meringankan bacaan. Jadi sama-sama qobli, tapi yang ini qoblinya berasal dari qobla. Kalau ini benar-benar qobli karena ada min. Paham bedanya Bapak Ibu ya? Ya. Ini kalau paham kan berarti setiap hurufnya itu pahalanya Insya Allah. Kan udah jam 17.03 baru dapat 2. Kata tunjuk 11 ayat 49. Silakan dicari. Di situ min qobli bersandar kemana? Surat 11 ayat 49. Min qobli bersandar kemana?
Haza. Ya. Hadza. Ini tempat sandarannya, sandaran. Cuma selama ini belum kita sebut sebagai KBM. 11 berapa tadi di Bunda? Ntar Bunda saya ini. 49. 49 Bunda. Ya, surat berapa tadi? 11. 11:49. Ya, Ya. ini sandarannya. Artinya dia nggak bisa berdiri sendiri. Emang bisa dari sebelum apa? Sebelum ini gitu. Sebelum ini. Cuma kita belum disebut KBM. Yang disebut KBM itu baru di sini kan, Bapak Ibu? Kobli. Ya, KBM. Kobli. Di sini masih belum. Untuk kata penghubung, kalau ketemu contohnya bisa dimasukkan. Saya belum dapat. Tapi bisa, secara bisa. Untuk an disertai dengan KKSHD fathah itu butuh ini khusus nanti. Kalau ini sudah terfahami, insya Allah bisa. Nah, yang mau poin penting yang mau saya bahas tuh kobluknya itu sama min kobluknya itu yang sembunyi-sembunyi itu. Nah, kalau ini secara arti dia sebelum. Kobla, min kobli, yang suka diartikan koblu tuh dahulu itu tuh sebenarnya bisa karena di Depak juga suka disebutkan begitu, tapi terkadang juga enggak ya. Nah, saya pengen menunjukkan. Sudahkah Bapak Ibu? Karena masih ada 2 yang mau dibahas. Sudah. Sedikit. Tinggal sedikit waktunya soalnya. Oke. Bentar ya. Bentar, ini tuh sekarang. Contohnya rada ini sih ya. Yang ketiga yang koblu itu rada susah contohnya yang mau menunjukkan bahwa dia itu tuh ada yang tersembunyinya gitu. Tapi kadang-kadang di Depak suka langsung diartikan satu kesatuan adalah dahulu gitu. Kayak gini misalkan. Pak Helmi belajar gramatikal sebelum COVID datang, misalkan. Ya. Nah, kata COVID datangnya itu tuh disembunyikan misalkan. Tinggal koblu. Itu bisa aja secara makna tuh gini. Sebelum itu. Ya, gini. Pak Helmi belajar gramatikal Al-Quran dari dahulu, gitu kan? Nah, itu bisa kan? Artinya memang peristiwa itu tuh memang peristiwa yang sudah lampau. Jadi, boleh diartikan gitu. Dari dahulu gitu. Kalau yang koblu-koblu itu ya. Kenapa? Karena kalau ini kan butuh sandaran yang kobla sama min kobli tadi. Jadi sebelum apanya itu enak kita nyebutnya. Sebelum sholat fajar, sebelum engkau. Tapi kalau yang min koblu itu kan nggak terlihat sandarannya, sehingga kita bingung sebelum apa ya gitu. Karena nggak tahu kan. Jadi bisa aja secara mengartikan itu dia dari dulu gitu. Ya, kita masuk ketiga ya. Nomor 3. Yaitu aslinya kobla. Aslinya kobla. Ya.
tapi dihilangkan sandarannya. Dihilangkan sandarannya ya, dihilangkan sandarannya menjadi langsung aja saya tulis qoblu lah ya. Langsung saya tulis qoblu aja. Kalau ketemu qoblu yang terbayang apa? Sandarannya dibuang. Ya. Untuk simpelnya sebenarnya, untuk simpelnya sebenarnya bisa aja langsung diartikan dari dulu gitu. Udah simpel gitu. Karena apa? Kita nggak tahu sandarannya apa gitu. Tapi terkadang di Depak suka dikasih tahu sandarannya apa gitu. Kalau kita kan kapasitasnya kurang memahami, oke lah bisa intip-intip ke Depak gitu. Maksudnya apa? Ya, tapi kalau mengartikan nggak ini ya langsung aja dari sejak dulu gitu. Jadi qoblu itu sering diartikannya adalah dahulu. Dahulu. Atau bisa juga berarti sebelum apa yang dihilangkan itu disebutkan. Kebetulan untuk yang ini saya nemunya nggak banyak ya. Yaitu sebentar, saya kemarin nyatet itu kalau ba'du lumayan. Ya, ba'du lumayan kelihatan sandarannya apa tuh kelihatan disebutkan di Depak itu. Untuk yang ini saya belum sempat nyari ya. Surat 10 ayat 91. 91. Nah, kalau di situ diartikan sejak dulu. Qoblu aja. Ya. Berapa Bunda? Surat 10 ayat 91. Di situ kan qoblu aja. Berarti tidak ber-KBM ya. Qoblu tidak ber-KBM. Bukan berarti nggak ber-KBM, tapi dihilangkan. Nah, di sini dia diartikan apa? Sejak dulu. Simpelnya gitu. Pak Helmi belajar sebelum COVID datang misalkan. Gampangnya Pak Helmi belajar gramatika dari sejak dulu gitu. Ya, ini diartikan dahulu. Di sini nggak ada sandarannya. Ini sandarannya dihilangkan. Tapi ada juga yang sandarannya nanti secara arti dia ada di Depak. Langsung kita bahas nomor 4. Karena jarang ya kasus begini. Yang min qoblu. Nah, jadi kalau ketemu qoblu itu dia sandarannya dihilangkan. Sama ya? Sandarannya dihilangkan. Nah, ini sandarannya dihilangkan. Dihilangkan. Artinya itu bisa sebelum titik-titik. Kita kan nggak tahu, kemampuan kita nggak bisa ini ya. Kalau ahli tafsir mah bisa sebelum apa. Atau bisa juga dikenali dari kalimat yang ada gitu. Atau bisa juga dari dahulu. Nah, sekarang min qoblu sama. Ini sandarannya juga dibuang. Sandarannya dihilangkan. Secara arti dia bisa sebelum apa, bisa juga dahulu. Kita bahas satu persatu. Yang ini lumayan cukup banyak contohnya. Contohnya surat 2 ayat 89. Waktunya berjalan terus. Surat 8 ayat 8 surat 2 ayat 89. Surat 2 ayat 89. Surat 2 ayat 89. Apa di situ? Kita cari yang min qobli. Min qoblu min qoblu. Min qoblu yastaftihuna. Sebelum Yastaftihuna. ya. Di situ kan min qoblu. Setelahnya kan nggak ada kata benda kan? Setelahnya bukan sandaran. Setelahnya KKSAD bukan sandaran. KKSAD nggak bisa jadikan sandaran kecuali kalau ada an dan KKSAD-nya fathah. Ini nggak, berarti ini hilang nggak Bapak Ibu? Hilang. Tapi lihat secara arti. Secara arti di Depak apa? Sebelumnya. Ada nggak hu di situ? Nggak ada. Jadi aslinya sejatinya itu gini, aslinya min qoblihi.
Tapi kata gantinya ini sandarannya dihilangkan. Ketika sandarannya dihilangkan, maka kobli berubah menjadi Qoblu. koblu. Gitu. Ini yang ada di ayatnya. Ini di ayat. Makanya artinya meskipun min koblu artinya sebelumnya. Sebelumnya pakainya. Bukan sebelum aja. Iya, sebelumnya. Padahal sebelum mereka biasa memohon kan nggak enak ya. Paham Bapak Ibu kegunaannya? Ya. Iya, Bu. Tapi kalau mengurai sesuai SOP, min adalah huruf jar, koblu kata benda khusus, jangan dibilang KBM. Paham Bapak Ibu? Iya, Bu. Nah, oke, ini untuk pemahaman. Surat 3 ayat 4, silakan dibuka. Surat 3 ayat berapa, Bu? 4. Oke. Surat 3 ayat 4. Di situ ada min koblu hudan. Apakah koblu bersandar ke hudan? Iya. Sebagai petunjuk. Iya. Apakah koblu bersandar ke hudan? Tidak. Tidak. Apakah koblu dengan hudan bisa ber-KBM? Tidak. 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 Karena koblu itu sandarannya sudah dihilangkan. Paham? Ya. Makanya di terjemahan Depak artinya apa? Dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelumnya. Petunjuk. Kalau di terjemahan Depak, Bu. Terjemahan Sebelumnya. Sebelumnya. ya. Sebelumnya. Di terjemahan Bapak Ibu sebelumnya ya. Ya. Iya. Berarti yang tersembunyinya. Ya. Di Ya. terjemahan Depak saya sebelum kurung buka Al-Qur'an. Hmm. Berarti nya-nya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, berarti artinya setelah koblu itu ada yang tersembunyi. Di Bapak Ibu ada yang bilangnya, di saya tuh kurung buka Al-Qur'an gitu. Jadi koblu nggak ber-KBM dengan hudan. Paham? Koblu ber-KBM dengan yang sudah dihilangkan. Paham Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau di situ itu tertulisnya begini nih, min koblu. Min qoblu hudan. Nah, cuma kan kemampuan kita untuk memahami bahwa ini apa yang disembunyikan. Kan kita nggak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dilirik ke Depak tuh ada 2 versi Bapak Ibu. Ada yang keluaran, ada yang 1990, ada 2002 kalau nggak salah. Iya, betul nggak? Ada yang kalau nggak salah, iya itu ya. Coba dicek Bapak Ibu. Bapak Ibu ini terjemahan Depak yang kapan? Coba saya cek kalau versi 2022. Ya betul, ada 2 versi ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, kalau di 1990 itu Al-Qur'an. 2002 itu sebelumnya. Iya, Di betul. contohnya ya. Kalau di Depak 1990 itu sebelum kurung buka Al-Qur'an. Di 2002. Jadi kalau yang punya Depak tahun 2002 ditulisnya sebelumnya. Berarti sandarannya apa? Sandarannya nya. Nah, ini sandarannya Al-Qur'an. Dikurung. Jadi nggak diartikan sebelum aja. Sebelumnya. Karena ada yang tersembunyi. Ya, berarti aslinya apa? Min qoblihi. Ya, Bapak Ibu. Min qoblihi. Jadi ada yang dihilangkan di sini. Jadi aslinya itu sejatinya min qoblihi. Kayak atas gini aslinya. Ya. Jadi aslinya min qoblihi. Qoblihi kemudian menjadi min qoblu. Nah, yang di itu ya. Nah, kemudian apa yang tersembunyi? Nah, kita nggak punya kemampuan. Nggak tahu gitu ya. Bisa sih, terkadang bisa Bapak Ibu. Terkadang bisa, tapi ya gampangnya tuh itu apa namanya? Terkadang kalimat itu mudah difahami. Oh, maksudnya ke sini. Kadang-kadang kita juga karena bicara ayat Al-Qur'an itu
berkaitan dengan ayat sebelumnya gitu. Bisa jadi itu di sebelumnya. Ya, jadi di sini ada yang dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Oke, paham ya Bapak Ibu? Oke, bisa lanjut. Kita lanjutkan surat 3 ayat 164. Surat 3 ayat 164. Silakan cari. Ada nggak? Koplu. Ada ya. Nah, di situ ada KBM-nya kelihatan nggak? Surat 3 ayat 164. Lu aja. Oh ya Bapak Ibu, sebentar. Sebelum ini tadi di ayat ini tulisnya gini ya, min qablu hudan ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Kalau kita nggak paham bahwa qablu itu, kalau kita pahamnya oh qablu kan ber-KBM, ini bisa aja kita anggap KBM loh. Sebelum petunjuk kan seolah-olah seperti bisa ya. Tapi kita tahu bahwa setelah qablu tuh nggak ada kata benda yang tampak sebagai sandarannya nggak tampak, sehingga kita nggak bisa menjadikan ini KBM. Paham ya? Berarti dia itu sudah bersandar kepada sesuatu yang dihilangkan, bukan bersandar ke hudan. Itu nanti pengaruh ke arti. Kelihatannya seolah-olah seperti benar dari sebelum petunjuk. Dari sebelum petunjuk. Ya nggak? Iya. Dari Dari Padahal sebelum nggak begitu. petunjuk bagi manusia. Iya. Seolah-olah benar ya. Iya. Nah, itu menjerumuskan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Makanya pentingnya di sini bahwa setelah qablu nggak ada kata bendanya yang dianggap sebagai KBM Sandaran. karena sandarannya sudah dihilangkan. Tapi secara arti nggak dihilangkan. Secara arti tampak, secara penampakan hilang gimana? Nampak tapi hilang. Ada tapi tiada. Ada dan tiada. Iya. Sekarang 3164 di situ apa? Min qablu. Min qablu. Lafi dolalin mubin. Qablu lafi. Ya, oke. Jadi di situ ada gini, min. Kaidah penulisan. Qablu. Kayak ada suara bumaran. Ada. Min qablu Ada habis diundang itu khusus kemarin. oke. Ya, berarti sandarannya dihilangkan ya? Ya, Oke. Lihat terjemahan, artinya apa di Bapak Ibu semuanya? dari sebelumnya. Nya, lagi-lagi nya gitu ya. Jadi sejatinya ini itu aslinya ini. Qablihi. Qabli. Qoblihi. Tapi di situ ditulisnya min Qablu. min qablu. Min qablu. Ini di ayatnya ya. Di ayatnya nih. Di ayatnya. Nah, secara arti ada yang tersembunyi kan di sini? Nya. Iya. Ya. Berarti artinya apa? Sebelumnya. Nya-nya disembunyikan. Ini nya-nya di sini nih disembunyikan. Sembunyinya hu. Tapi kenapa menjadi doma ya Bunda? Ya memang begitu Ibu. Di ayatnya. Amin. Hah, kemana? Memang begitu untuk membedakan. Tadi hujan-hujan. So, Memang aslinya begitu Bu Des teorinya. qablihi, aslinya qablihi. Ya. Jadi Ini gini. qablu. Ya, jadi gini. Aslinya min qabli. Heeh. Kalau min qabli itu ber-KBM. Ya. Ketika kata sandarannya dihilangkan, dia berubah jadi qablu. Supaya Oke. bedain aja. Oh, kalau qablu itu berarti sandarannya dihilangkan. Gitu aja. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Justru untuk membedakan itu. Cuman bisa min qabli sama min qablu ya. Iya. Jadi pokoknya Bu Des kalau ketemu qablu, oh ada sandaran dihilangkan. Jadi jangan ngelihat kata setelahnya tuh sandarannya Bu Des. Karena sandarannya sudah dihilangkan. Secara penampakan. Secara arti tidak hilang. Gitu.
Coba Bu Des, kalau misalkan nggak dibedain gitu, gimana coba kita tahunya? Nggak tahu. Ya. Jadi kesimpulannya yang saya sampaikan apa? Kalau ada koblu, sandarannya dihilangkan secara penampakan. Jadi jangan menganggap kata benda setelahnya itu KBM-nya. Kayak hudan tadi kan, hudan itu Ya, nggak dari sebelum petunjuk bisa dari secara Hudin. itu bisa dia ber-KBM karena hudan itu nggak bisa hudin kan? Nggak bisa Hudin. Nggak bisa memenuhi syarat secara itu. Tapi kita tahu bahwa koblu itu sudah dihilangkan sandarannya. Sehingga hudan bukan sandaran dia. Contoh tadi pas banget itu ya. Iya. Contoh yang tadi. Contoh Ayat tadi surat yang 4. mana, Bu? Yang ini ya, tiga. Mungkin itu saya bahas lebih itu ya, lebih ini. Lebih detail yang di situ tuh. Jadi min koblu hudan ya, Bu ya. Iya. Jadi kan min yang ini nih ya, warna ini nih. Min koblu hudan. Oke. Tapi kalau ber-KBM min qabli hudan enggak, Bu? Ini bukan sandaran. Iya, seandainya. Ya. Kalau seandainya ber-KBM dia min qabli hudan. Iya, min kobli bisa. Oke, Iya. bukan sandaran. Kenapa? Sandarannya dihilangkan. Dihilangkan. Sandarannya dihilangkan. Nah, sandarannya apa? Karena kita nggak punya kemampuan, lihat Depak. 1990 itu sandarannya nya. Jadi sebelum Ya. nya. Nya apa Al-Quran tadi? Iya, itu kan. Ini sebelum Al-Quran. Iya. Sebentar. Bener nggak? Kebalik nggak? Belum Al-Quran. 2002. 2002 itu sebelumnya. Oh, tuh kan, makanya saya bilang kebalik. Kebalik. Ya, makanya saya tadi tanya kebalik nggak ini. Yang itu sebelum Al-Quran itu 2020. Kita makan ya? Sebentar. Mana tadi? Apa? Oh, ini sebelumnya. Ini tuh 2022. 2022 sebelum Al-Quran. Ini 1990. Oke. Gitu ya. Sandarannya dihilangkan. Jadi yang hilang mana ini? Yang hilang nya-nya ini atau Al-Qur'an ini maksudnya. Nya-nya maksudnya adalah Al-Qur'an gitu. Jadi kalau di sini kan simpelnya nya aja. Kalau di sini lebih dalam lagi, oh nya-nya itu maksudnya Al-Qur'an gitu. Itu Budas ya. Oke. Surat 3 ayat 164 juga sama. Mungkin kalau dicek di terjemahan 1990 nya-nya ketahuan. Coba kita cek di terjemahan 1990. Nya siapa? Surat 3 ayat 164. Sebelum, nah lebih detail Bapak Ibu kalau di 1990 itu, jadi kalau 1990 ini tuh 2002. Nah 1990 itu gini, 1990 itu gini, sebelum kurung buka kedatangan Nabi, sebelum kedatangan Nabi. Berarti yang tersembunyi apa? Kedatangan Nabi. Nya-nya itu kedatangan Nabi. Ya, Bapak Ibu perlu cek tuh di terjemahan Depak 1990 biar lebih detail. Sebelum kedatangan Nabi. Nah, gitu. Itu kan nggak bisa kita memahami secara ini ya, gitu. Cuma kalau menerjemahkan belum bisa Pak Helmi membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Kalau ketemu yang begini mikir, maksudnya apa ini? Oke, detik-detik menghabiskan. Lanjut, silakan di screenshot aja dulu Bapak Ibu, nanti ditulis lagi. Soalnya masih ada nih ayatnya. Saya hapus? Iya. Wena, screenshot sudah? Iya, sudah. Nanti Bapak Ibu nulis aja ya. Sopo ini. Lagi. Geremang-geremang.
Sekalinya datang geremang-geremang, nggak pernah datang. Sholat Pamit katanya Bu Bunda. Ati sholat maghrib. Sholat Iya, maghrib. datang Ya, nggak di Bali. bilang-bilang, sekalinya datang geremang-geremang. Diundang khusus tadi Bunda Wati. Keren. Oke, selanjutnya surat 4 136. Makanya jangan tinggal di Bali. Surat 4 ayat 136. 136 ada nggak di situ? Min Qoblu ada. Surat 4, surat 4 ayat 136. Ada Min Qoblu ya? Udah. Jadi Ya. Bapak Ibu gini, kalau ketemu Min Qoblu sama Qoblu ya, apa ini? Dari sebelum apa ini? Di situ artinya apa? Sebelumnya. Nah, ya. Ya, Min Qoblu. Qoblu. Artinya apa? Sebelumnya. Berarti yang tersembunyi apa? Nya. Nya. Tersembunyi. Ya. Nya. Ngumpetnya ya Bu. Ngumpet dia. Ya, ngumpet dia. Ya, paham ya? Ini yang dihilangkan, yang dihilangkan. Ini ngumpet ini ya, yang hilang tuh ini. Inilah intinya. Oke, lanjut. Masih itu lagi. Kita ngebut surat 5 ayat 77. 577. Cari Qobli. Apa Qoblu? Qoblu. Surat Qoblu 5 wa ayat adallu. 77. 5. Min Qoblu wa adallu. Qoblu ada. artinya apa? Sejak dahulu. Ya, ada yang dahulunya. Oke, selain itu? Seperti baca. Selain itu, kalau di saya gini, sebelum kurung buka kedatangan Muhammad. Udah ada di sini. Ini Depak 1990. Mau diartikan dahulu boleh, kan sebelum kedatangan Muhammad kan berarti emang peristiwa dahulu ya. Kalau mau simpelnya, kalau kita mau latihan baca Al-Quran seperti baca Quran ya udah simpelnya dari dulu gitu aja ya. Cuma dulunya itu maksudnya kapan? Oh ternyata sebelum Nabi Muhammad datang gitu. Mau diartikan simpelnya lah, dari dulu. Dahulu. Ya, Pak Helmi belajar gramatik dari dulu gitu simpelnya. Dulunya kapan? Nah itu ini. Selanjutnya surat 6 ayat 84. 684 silakan dicari. Di situ artinya apa? Min Qoblu dapat Bu. Wa min zurriyatihi. Min Qoblu. Ya, artinya apa di situ? Artinya? Sebelum itu. Sebelum itu. Ya, berarti Sebelum itu. aslinya gini nih Bapak Ibu, aslinya tuh gini, min Qobli dalika. Nah, Para tunjuk. ya, ininya hilang. Ketika min Qobli kata sandarannya dihilangkan, Qobli berubah menjadi Qoblu. Gitu. Makanya di Depak artinya sebelum Itu. Nah kan kita kalau nggak ngeliat Depak nggak tahu ini sebelum apa ya, paham nggak Bapak Ibu? Tadi ada yang sebelumnya, sebelum itu. Jadi tujuan saya menyampaikan ini adalah ketika Bapak Ibu baca terjemahan Depak, kok ini itunya dari mana? Nggak ada di situ gitu ya. Kita taunya min Qoblu itu kan sebelum gitu. Nah itu asal muasalnya. Karena sudah disembunyikan. Surat 7 ayat 53. 753. Min Qoblu. Ya. Sebelah mana Bu min Qoblu? Atas ya. Ya. Nah, Baris artinya ketiga. apa? Artinya apa? Dahulu.
Dahulu, di Pak Helmi dahulu. Ya. Sebelum itu. Ya, kalau saya sebelum itu. Iya, sebelum itu, Bu. Ya, jadi kalau saya gini, sama ya sebelum itu min qablu. Saya langsung singkatnya aja ya, min qablu. Artinya Iya, sebelum itu. Berarti yang tersembunyi apa? Dalika. Zalika. Sama yang kayak Ya, tadi ya, Bu. ya sama. Makanya saya Hmm. nulisnya gini aja ya, cepet soalnya Iya, biar Iya. iya, Bu, iya, Bu. waktunya dikejar. Surat 7 ayat 155. Ini udah lewat ini, takut ada yang protes. Koblu, koblu, koblu. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, koblu. Silakan dicari koblu. Ada di mana koblu? Ah, di depak bersamanya apa? Sebelum ini kalau nggak salah ya. Artinya sebelum ini ya. Min qablu artinya belum dapat. Bentar, Bu. Min Sebelum qablu. ini, sebelum ini. Ya, berarti aslinya gini. Min, Qablu. ya. Min bisa hada atau hadihi kan kita nggak tahu ya. Maksudnya ini laki-laki apa perempuan kita nggak tahu. Ya, ininya. Karena saya nggak sempat Gender. ngecek-ngecek ini. Ya, Gender. nggak sempat ngecek-ngecek saya ya. Kayak Iya, ini Bu. tadi nggak sempat ngecek-ngecek gendernya apa. Intinya aslinya gini, min, kobli aslinya. Ya. Di sini itu bisa hada atau hadihi saya nggak tahu. Bisa juga mungkin tunggal ganda jamaknya juga nggak tahu. Kayak ini tadi kan contoh aja ya, bisa jadi bukan dalika, bisa jadi dia ini. Untuk memahami itu harus membaca secara utuh. Jadi intinya yang tersembunyi di sini kata ini. Bisa hada, mungkin hada gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika sandarnya dihilangkan berubah menjadi min Qablu. qablu. Yang secara arti nggak boleh hilang. Secara arti nggak boleh hilang. Artinya sebelum ini. Belum ini. Secara kata sandarannya hilang, tapi artinya nggak hilang gitu. Enggak hilang. Paham ya? Allah. Satu lagi, surat 8 ayat 71 terakhir. Satu lagi mulu, Bu. Satu lagi. Satu lagi. Silakan dibuka. Surat 8 ayat 71. Min qablu. Ya, di situ artinya apa? Artinya Sebelumnya mereka telah berkhianat. Kalau di saya sebelum ini. Ya. Sebelum itu. Ya, oke. Mau sebelum itu, sebelum ini, itu ini ya. Kata tunjuk. Di saya sebelum ini. Di Buddha sebelum itu. Intinya gini, ada sesuatu yang tersembunyi yang secara arti kita tampakkan, tapi secara katanya itu tidak ada di dalam. Ya, nggak tersurat gitu. Nggak tersurat tapi tersirat. tersirat. Ya, tuh. Oke, Alhamdulillah. gimana Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Ya, Terang-terang kita menyelesaikan qobla. Kenapa, Bu? Terang-terang dikit hari ini. Serem-serem di. Nggak terlalu Mudah-mudahan benar. lanjut terangnya, Bu. Iya, insya Allah hari Kamis ya, Bu ya. Hari Kamis besok kita akan membahas ba'da. Jadi prinsipnya sama, Bapak Ibu. Ella silakan di screenshot. Prinsipnya sama. Ya, jadi kesimpulannya yang mau saya sampaikan dari materi ini adalah ketika Bapak Ibu menemukan qoblu, maka langsung mikir. Nggak mungkin ada kata benda sandarannya terlihat. Sehingga jangan menganggap kata benda setelahnya adalah KBM-nya. Karena kata yang sandarannya sudah diumpetin, dibuang, dihilangkan. Tapi secara arti harus dimunculkan. Ya, dan itu untuk memunculkan arti memang tidak mudah. Kayak tadi Bapak Ibu bisa melihat depak sama-sama depak aja tahunnya berbeda, bisa ada yang sebelumnya, sebelum itu, sebelum ini, sebelum Al-Qur'an, sebelum kedatangan Nabi Muhammad segala macam. Ya, jadi untuk itu semuanya berarti memang harus nggak bisa kita ngandalin kemampuan kita gitu ya. Harus apa namanya, ngecek-ngecek maksudnya apa ini. Buka-buka yang lain. Ya, betul. Ngintip. Oke, itu Bapak Ibu ya. Jadi kan tadi contohnya sudah ada. Ketika qoblu sampingnya ada hudan, seolah-olah seperti benar gitu ya. Iya. Ternyata enggak kan gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan. Rencananya besok saya mau membahas ayat, tapi sepertinya nggak mungkin karena masih ada satu materi bahasan yang berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan tadi bisa terpahami ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Oke, makasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kalau ada salah-salah kata mau dimaafkan, kalau ada kesalahan dalam menyampaikan juga mau dimaafkan karena saya dalam proses belajar sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, semoga kita senantiasa ada binti orang. Kita kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dipoto. Mana aja, iya Bu Maharani. Makasih Bu Ati. Bu Marani nggak ada lagi Bunda. Ada. Tuh fotonya nampak kelihatan orang. Tuh, senyum-senyum. Orangnya tuh saya foto lagi, saya ambil lagi fotonya. Tadi tidak ada. Oke. Bu Maharani kemana aja? Alhamdulillah. Ada Bu Maharani, ada Bu Siti Hanafiah tadi kan. Ada Bu Esi juga tadi kan. Bu Esi masih nih, tapi masih dalam perjalanan tadi. Ya. Maharani ayamnya Alhamdulillah, hilang. terima kasih. Julia. Semua. Berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.